wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 7192127763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapat di dalam kuliah perpajakan. Salah satunya pajak, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu sumber penerimaan negara, yang kedua sarana stabilitas perekonomian, yang ketiga pengatur kegiatan ekonomi, yang keempat sarana pemerataan pendapatan masyarakat. Dan pajak ada 4, yaitu yang menurut sifatnya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dipungut setahun sekali, contohnya PPh dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung tidak berdasarkan surat keterangan, dapat dilimpahkan kepada orang lain, dipungut setiap terjadi transaksi, contohnya PPN. Jenis pajak menurut pengelolanya ada 2, yaitu yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah Direktorat Jenderal Pajak, dan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan pajak menurut subjeknya yaitu ada 2, yang pertama perorangan, yang kedua badan usaha. Pajak menurut asalnya dibagi menjadi 2, yang pertama luar negeri, yang kedua di dalam negeri. Syarat pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Siapa itu wajib pajak? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam self-assessment system ini? Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini. Ciri-ciri self-assessment system: penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Dan yang kedua yaitu official assessment system, merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ciri-ciri official assessment system: sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak yang menghitung pajak yang terutang dengan diterbitannya surat ketetapan pajak. Yang ketiga, withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan nilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu,
Karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak berutang tersebut. Dan selanjutnya yaitu stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Stelsel nyata atau real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Dan kelemahan dari pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Kelebihannya yaitu penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Dan yang kedua, stelsel anggapan atau anggaran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada 1 tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dan stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Dan asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 pedoman, yaitu yang pertama asas tempat tinggal, yang kedua asas kebangsaan, dan yang ketiga asas sumber. Baik, saya di sini juga akan menjawab pertanyaan dari penanya Firda Wildaning Tias, NPM 719212769, yang bertanya tentang sebutkan dan jelaskan 3 asas pemungutan pajak yang dijadikan sebagai pedoman di dunia. Jawabannya yang pertama yaitu asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Dan yang kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Dan yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sekian penjelasan materi tentang ilmu perkuliahan perpajakan yang sudah saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.